Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kita di channel YouTube ITB, Informasi Terbaru. Channel yang menyajikan informasi yang faktual, terpercaya, dan terkini. Spekulasi terkait pelaku dan motif pembunuhan Tuti Suhartini 55 tahun dan Amelia Mustika Ratu anaknya 23 tahun kian menjadi bola air. Apalagi hingga saat ini pelaku pembunuhan belum juga ditangkap pihak kepolisian. Selain kepolisian, masyarakat juga mendapatkan analisa dari pakar mikro ekspresi Poppy Amalia. Belum terkuatnya kasus pembunuhan Tuti Suhartini dan Amelia Mustika Ratu menyita perhatian pakar mikro ekspresi Poppy Amalia. Jelang pengumuman pelaku pembunuhan, polisi telah 9 kali memanggil Yosep, suami Tuti dan ayah dari Amalia. Tak cuma Yosep, istri mudanya yakni Mimin juga beberapa kali diperiksa polisi. Menyoroti kesaksian Yosep dan istri muda, Poppy Amalia pun mengurai analisa. Dilansir dari laman YouTube-nya, Poppy Amalia membuka video saat Yosep dicecer pertanyaan oleh Kapolres Subang AKBP Sumarni. Wawancara polisi kepada Yosep itu berlangsung tidak lama setelah tragedi pembunuhan Tuti Amelia terjadi pada 18 Agustus 2021. Pihak kepolisian penasaran dengan keberadaan Yosep saat istri dan anaknya tewas dibunuh. Diakui Yosep, dirinya di malam itu tidak tidur di rumah. Melihat gerak-gerik Yosep saat menjawab pertanyaan polisi, Poppy Amalia pun menganalisanya sebagai bentuk kejujuran. Hal itu tergambar dari jawaban spontan Yosep. Pada saat ditanya, "Pak Yosep tidak tidur di sini?" Pak Yosep melihat ke arah kiri dan mengatakan enggak. Kalau jawaban spontan itu artinya tidak mengada-ngada. Berarti itu benar. Pak Yosep tidak tidur di situ di malam kejadian. Kalau ada di situ, itu lain lagi. Pungkas Poppy Amalia dilansir pada Kamis 16 September 2021. Namun ketika ditanya di rumah tangganya dengan mendiang Tuti, Yosep tampak gelagapan, terutama saat AKBP Sumarni bertanya mengenai pisah rumah. Habis jawab enggak, dia ngarahin tangannya di sana. Pada saat ditanya, udah pisah rumah, dia mengangguk, tapi geleng. Artinya, bawah sadarnya dia mengatakan dia udah pisah, tapi sebenarnya mungkin pemahaman pisah udah nggak ada konektivitas lagi. Pungkas Poppy selanjutnya. Berkenan dengan itu, Poppy Amalia berasumsi ada sesuatu yang ditutupi Yosep. Sebab selama wawancara singkat itu, Yosep enggan menyebut sosok istri mudanya itu. Beliau enggak menjelaskan punya istri muda. Ditanya punya rumah lain, Pak Yosep menjawab iya, imbuh Poppy Amalia. Tak cuma membaca gerak-gerik Yosep, Poppy Amalia juga menganalisa gelagat istri muda Mimin. Namun Poppy Amalia tidak bisa banyak mengungkap seperti apa sosok istri muda Yosep. Sebab saat ditampilkan wawancara istri muda Yosep dengan awak media, tidak ada suara yang terdengar. Kesulitan saya untuk bisa menganalisa saksi dari Ibu Yasmin, maksudnya Mimin istri Yosep, pada saat diwawancarai. Dari gambaran di sini tidak terdengar jawaban. Agak kesulitan untuk saya menganalisa ekspresi, ungkap Poppy Amalia. Meski begitu, Poppy Amalia melihat ada kejujuran dari istri muda Yosep saat ditanya soal hubungannya dengan korban pembunuhan Tuti. Ya, saat ditanya soal hubungan dengan Tuti, Mimin menjawab sudah tidak lagi kaitannya. Dia, istri muda Yosep, mengatakan nggak ada. Tangannya ngebuka, artinya tidak ada lagi masalah. Lanjut Poppy Amalia. Mengejar dalam pembunuhan Tuti dan
Amelia, polisi kembali mendatangi TKP Rabu 15 September 2021 siang. Dari informasi yang didapatkan Tribun Jawa Barat di lapangan, anggota Bareskrim Mabes Polri turut membantu dalam penyelidikan ini. Bahkan pada Rabu 15 September 2021 siang, terlihat sejumlah petugas kepolisian kembali mendatangi TKP yang berada di Kampung Ciseti, Desa Kecamatan Jalan Cagak, Kabupaten Subang, Jawa Barat. Tampak beberapa petugas kepolisian lalu lalang dekat garis polis. Hingga artikel ini diterbitkan, belum ada informasi lanjut terkait pihak kepolisian yang kembali mendatangi tempat atau lokasi kejadian tersebut. Kabid Humas Polda Jawa Barat, Kombes RDA Caniago, mengatakan kasus tersebut saat ini masih dalam penyelidikan. Beberapa saksi yang sudah dipanggil, kata dia, tak menutup kemungkinan bakal dipanggil lagi. Hal itu dilakukan guna mengembangkan bukti yang sudah ada. Sementara masih dikembangkan, dipelajari bukti-bukti yang sudah didapat selama ini, kemudian mereka evaluasi dan terus penyelidikan, ujar Kombes RDA Caniago saat dihubungi Rabu 15 September 2021. Lebih lanjut, Kombes RDA Caniago juga menyebut ada kemungkinan tersangka segera diungkap sebab saksi yang diperiksa telah mengerucut ke arah pelaku pembunuhan. Mengerucut saksi-saksi yang dikiranya akan mengarah kepada ditemukannya tersangka ini sedang didalami. Oleh karena itu sekarang masih dalam konteks penyelidikan, tambah Kombes RDA Caniago. Menurut Kombes RDA Caniago, pemanggilan saksi beberapa kali seperti Yosep semata-mata hanya untuk kepentingan penyidikan. Keterangan polisi tersebut membantah isu bahwa Yosep bakal ditetapkan sebagai tersangka kasus pembunuhan Tuti dan Amelia. Bukan berarti yang bersangkutan dipanggil terus menjadi tersangka, tidak. Tapi ada pengembangan informasi, misalnya ditemukan barang bukti kemudian disinkronkan. Itu yang kita dalami, kata Kombes tersebut. Lebih lanjut, Mabes Polri turut memberikan atensi atas kasus pembunuhan Tuti dan Amelia. Mabes Polri akhirnya ikut andil dalam penyelidikan. Dikutip dari Kompas TV, Kabid Humas Polda Jawa Barat, Kombes Pol RDA Caniago mengakui kasus perampasan nyawa Amelia dan Tuti di Subang mendapat perhatian dari Bareskrim Polri. Hingga akhirnya tim Mabes Polri memutuskan untuk memeriksa backup guna mengungkap dalang di balik pembunuhan ibu dan anak di Subang tersebut. Memang sudah ada atensi dari pimpinan di pusat, hingga sekarang ada penguatan dalam membackup pengungkapan kasus pembunuhan, kata Kombes RDA Caniago di Bandung Selasa 14 September 2021. Menurut Kombes Pol RD Caniago, tim dari Bareskrim Polri akan membantu proses penyelidikan baik secara konvensional, manual maupun digital.